Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat dosen penguji uji kompetensi program PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Ahmad Dahlan. Perkenalkan, saya Ngatmianto SPD, adalah guru SD Impres 116 Jogjiro. Pada kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya untuk menunjang uji kompetensi guru pada program PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Mohon saran dan kritiknya demi kemajuan dan demi kebaikan dari video pembelajaran saya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terletak di ujung timur Khatulistiwa, pulau terbesar yang kaya dengan hasil alamnya. Ku bangga padamu Papua. Oh, nyanyian cendrawasih indah, sejukkan jiwa dari rimba belantara mutiara hitam. Kabut senja, indah, indah bumiku Papua, surga kecil yang indah. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Ku nantikan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya. Baik, pagi hari ini kita bertemu lagi pada suasana belajar. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang, kita akan masuk pada belajar di tema 4 ya, di tema 4 yaitu tentang berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 4 ya, pada pembelajaran 4. Anak-anak sudah siap semua untuk kita belajar? Bagus, pintar ya. Oke, kalau sudah siap, anak-anak sebelum belajar ya, sebelum belajar kita awali dulu dengan berdoa. Salah satu maju untuk memimpin kita berdoa. Ya, Oke, baik, silakan dulu. Anak-anak sudah siap semua untuk kita belajar? Bagus, pintar ya. Oke, kalau sudah siap sebelum belajar tentunya kita akan absen dulu. Pak Guru akan absen dulu. Pagi ini siapa yang tidak masuk? Siapa lagi? Hanya satu. Oke, baik ya. Fitri tidak masuk. Ada surat? Oh, iya. Baik, terima kasih ya. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk hanya satu orang. Oke, satu orang tidak masuk. Kita lanjut. Tentu anak-anak sekalian ya, supaya belajar kita semangat ya, supaya kita belajarnya semangat, tentu sesuai juga dengan
materi yang akan kita pelajari. Anak-anak sudah tahu lagu Garuda Pancasila? Sambil menyanyi, sambil mengikuti lagu nanti yang akan Pak Guru sajikan di depan. Semuanya berdiri. Ya. Oke, baik, terima kasih. Anak-anak silakan duduk kembali. Ya, sudah semangat toh? Selanjutnya, sudah siap anak-anak belajar? Buku-bukunya sudah siap? Ya, bukunya dikeluarkan dulu untuk mempersiapkan belajar. Ya, disiapkan dulu. Nah. Oke, sebelum kita masuk pelajaran anak-anak, masih ingat materi yang kemarin? Materi yang kemarin tentang yaitu tentang berbagai profesi pekerjaan. Ya, siapa yang tahu untuk menyebutkan berbagai profesi pekerjaan yang ada di lingkungan? Apa itu pekerjaan yang ada di lingkungan kita apa? Pekerjaan orang tua kalian, contoh. Guru. Bagus. Polisi. Ojek dan masih banyak lagi. Itu ya berbagai macam pekerjaan yang ada dalam lingkungan, baik lingkungan rumah dan juga lingkungan yang ada di sekeliling kita. Ya, baik. Itu tadi ya sedikit kita mengingat pelajaran yang kemarin. Ya, baik anak-anak sekalian. Kita masuk materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita masuk pada tema 4, yaitu kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentang cerita, literasi. Kemudian mata pelajaran PPKN, ya, bahasa Indonesia dan PPKN. PPKN-nya adalah kita akan belajar mengenai sila ketiga Pancasila. Siapa yang masih ingat bunyinya sila ketiga Pancasila? Ya, sila ketiga coba dibunyikan. Untuk sila ketiga 1, 2, 3. Oke, baik. Pak Guru akan menyampaikan tujuan yang ada dalam pembelajaran ini. Ya, tujuannya adalah ya, kita akan setelah belajar tema 4 ini dari bahasa Indonesia melalui metode diskusi, tanya jawab serta teks, ya, serta teks, sehingga apa anak-anak kalian akan apa dalam teks ini? Nah, lihat di sini peserta didik dapat menemukan intrinsik sebuah cerita. Intrinsik sebuah cerita itu adalah bagian-bagian dari sebuah cerita. Kalian pernah baca cerita tak? Nah, selanjutnya melalui diskusi kelompok serta tayangan YouTube, nanti ada YouTube. Peserta didik mengetahui intrinsik sebuah cerita atau unsur-unsur terperinci dari sebuah cerita. Kemudian yang PPKN melalui diskusi kerja kelompok. Setelah mengamati video itu, peserta didik mampu menemukan contoh-contoh pengamalan sila ketiga
Nah, yang tadi Om Guru sudah sampaikan yang ketiga. Jadi melalui contoh-contoh sebuah video atau cerita, nanti anak-anak bisa apa? Anak-anak bisa memberikan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Oke ya. Yang ketiga melalui diskusi. Setelah membaca cerita, serta didik mampu menilai kegiatan. Kalian bisa nanti lihat kegiatan. Oh, ini bacaannya ini kegiatan tentang apa? Oh, bacaan ini nanti kegiatannya tentang apa? Kalian bisa nanti merumuskan. Ya, bisa merumuskan. Nah, sekarang yang pertama setelah tujuan pembelajaran ini nanti ya alur-alurnya nanti berjalannya pembelajaran ini anak-anak akan apa? Berdiskusi. Pak Guru akan menyaksikan, Pak Guru akan menampilkan sebuah materi, ya, sebuah materi tentang bahasa Indonesia tentang intrinsik sebuah cerita, ya, intrinsik sebuah cerita. Silakan disimak. Halo anak-anak, pada hari ini kita akan belajar. Ada yang penting ditulis. Kalau ada yang penting ditulis. Apakah kalian tahu apa itu unsur intrinsik cerita? Simak video ini ya. Unsur intrinsik cerita adalah unsur pembangun yang membangun sebuah cerita dari dalam. Unsur intrinsik sebuah cerita yang perlu kita ketahui adalah 1. Tema, 2. Tokoh, 3. Penokohan, 4. Latar, 5. Alur, 6. Sudut pandang, dan 7. Amanat. Mari kita bahas satu persatu. 1. Tema. Tema adalah ide dasar yang membangun sebuah cerita. Tema umumnya bersifat tersirat. Artinya, kita harus membaca cerita tersebut secara keseluruhan agar kita dapat memahami tema tersebut. Unsur kedua, tokoh. Tokoh adalah karakter yang terlibat dalam sebuah cerita. Tokoh dapat kita bedakan menjadi beberapa. Berdasarkan keterlibatannya, tokoh dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi cerita. Jadi, tokoh utama ini kemunculannya sangat sering di dalam sebuah cerita. Tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang melengkapi cerita. Sehingga tokoh pembantu hanya muncul sekali atau beberapa kali saja dalam cerita tersebut. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan perannya, yaitu 1. Tokoh protagonis, 2. Tokoh antagonis. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang berperan sebagai orang berhati baik. Tokoh ini selalu mengamalkan nilai-nilai ideal bagi pembaca. 2. Tokoh antagonis. Tokoh antagonis berlawanan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis selalu menyebabkan konflik dan juga bersalah dalam sebuah cerita tersebut. Unsur intrinsik yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah cara penulis untuk
menggambarkan suatu tokoh dalam cerita, baik dari sisi watak maupun dari perilakunya. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar adalah bagian dari cerita yang menggambarkan tempat, waktu, ataupun suasana dari sebuah kejadian. Unsur intrinsik yang kelima adalah alur. Alur adalah suatu urutan peristiwa dalam cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Alur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Alur maju. 2. Alur mundur. 3. Alur campuran. Alur maju. Alur maju adalah sebuah cerita yang dikisahkan dari awal hingga ke akhir cerita. Misalkan ada sebuah cerita seorang anak yang dimulai dari ia masih kecil hingga menjadi dewasa. Alur mundur. Sebuah cerita dikatakan memiliki alur mundur apabila cerita tersebut dikisahkan dari akhir cerita menuju kilas balik ke awal cerita. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan mengapa akhir cerita itu dapat terjadi. Misalkan ada sebuah cerita tentang seorang kakek tua yang menjadi gelandangan. Lalu dikisahkan ia bercerita tentang masa mudanya, sehingga kita mengetahui kisah hidupnya, mengapa ia bisa menjadi seorang gelandangan. Alur campuran. Sebuah cerita dikatakan memiliki alur campuran apabila cerita tersebut dimulai dari puncak masalah, kemudian dilanjutkan mengisahkan pada tahap awal masalah, dan setelah itu kembali lagi menceritakan tahap puncak masalah hingga ke penyelesaian masalah. Misalkan seorang ayah dikisahkan telah kehilangan pekerjaannya, lalu dia menceritakan awal mula mengapa ia bisa kehilangan pekerjaan tersebut. Nah, setelah itu dia menceritakan apa saja pekerjaan yang telah dia lakukan sekarang. Unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita tersebut. Sudut pandang dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, orang pertama sebagai pelaku utama. 2. Orang pertama sebagai pelaku sampingan. 3. Orang ketiga serba tahu. Dan 4. Orang ketiga sebagai pengamat. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Di sini, pengarang menempatkan dirinya sebagai pelaku utama di dalam cerita. Sudut pandang ini memakai kata ganti aku atau saya. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Di sini, pengarang masih terlibat dalam cerita, tapi pengarang hanya sebagai tokoh pendamping. Pada sudut pandang ini menggunakan kata ganti aku atau saya. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Di sini pengarang menempatkan dirinya sebagai orang di luar cerita, tapi ia mengetahui segala hal yang berkaitan dengan tokoh di dalam cerita. Sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Di sini pengarang juga menempatkan diri sebagai orang di luar cerita. Namun bedanya
Pengarang hanya menceritakan isi cerita dari sisi seorang tokoh saja. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan dan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca. Amanat dapat disampaikan melalui tokoh-tokoh di dalam cerita. Itulah unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah cerita. Setelah kalian menonton atau menyaksikan video pembelajaran tadi, apa yang bisa kalian ambil pelajarannya? Sampaikan apa yang bisa diambil pelajarannya tentang video yang sudah disampaikan. Ada yang tahu apa yang mau disampaikan? Alur, sudut, pandang, amanat. Oke, baik, good, ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Apa yang sudah disampaikan teman kalian tentang video yang sudah kalian saksikan adalah satu orang. Coba siapa yang bisa menyebutkan beberapa unsur intrinsik sebuah cerita? Apa coba? Tema, tokoh, penokohan. Oke, satu aja. Kamu minta satu tema. Apalagi? Tokoh. Tema. Yang dimaksud tema itu apa? Tema dalam sebuah cerita itu apa? Hah? Tema yang ada di sebuah cerita itu apa? Tema itu adalah cerita atau judul, ya, judul sebuah cerita. Kemudian selain tema ada apa lagi? Ada? Tokoh itu yang dimaksud tokoh dalam sebuah cerita apa? Tokoh yang dimaksud tokoh itu adalah pelaku sebuah cerita. Contoh ada cerita si kancil dan buaya. Berarti tokohnya siapa ceritanya? Kancil dan buaya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini Pak Guru akan menampilkan sebuah video pembelajaran lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi semua. Kita akan belajar dalam seminar kali ini tentang kelas 1 menganalisis penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita adalah penerapan nilai kelas 3, 4, dan 5. Penerapan sila ketiga. Sila ketiga kita adalah Persatuan Indonesia. Intinya adalah tentang bekerja sama, saling menghargai, rela berkorban, dan cinta tanah air. Kemudian apa pelaksanaannya dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun nanti dalam sekolah, di dalam Ya, kita lihat dari video tadi tentang pengamalan Pancasila sila ketiga. Bunyinya bagaimana? Persatuan. Nah, dari video tadi ya, apa yang telah dijelaskan dari pengamalan sila Pancasila, ya sila yang ketiga, yaitu bunyinya Persatuan Indonesia. Lambangnya siapa yang masih ingat tadi? Pohon beringin. Nah, dari situlah, dari pohon beringin inilah kalian coba melihat, ya. Kalian coba melihat di mana-mana ada yang pernah lihat pohon beringin? Pernah. Pohonnya kecil atau besar? Besar. Ya. Jadi makna dari Persatuan Indonesia ini, dari Indonesia ini, yaitu makanya di situ gambar dari sila ketiga pohon beringin mencerminkan apa? Mencerminkan apa? Iya, pohon beringin itu kan besar.
Manfaatnya apa? Orang bisa datang berteduh kalau kena panas, ya kan? Banyak sekali, mungkin bukan manusia, banyak lagi hewan-hewan yang lain bisa berteduh di situ. Untuk itu, ya, makanya di situ dijelaskan bahwa pohon beringin itu adalah bisa apa? Meneduhkan, ya. Orang bisa berteduh di dalam. Seperti juga bangsa Indonesia, ya, seperti kita ini orang yang ada di bangsa Indonesia ini, jika kita mengamalkan sila Pancasila yang ketiga, maka kita dapat berteduh dengan rasa nyaman di dalam negara kesatuan apa? Republik Indonesia. Silakan dibaca. Nah, dari hari ini dapat kita pelajari dari sebuah cerita ini adalah sekarang Pak Guru tanya judul cerita tadi apa? Judulnya? Judul sebuah cerita. Kita tadi kan habis belajar definisi sebuah cerita, ya kan? Kita kembali lagi melihat dari sebuah cerita ini. Judulnya apa? Temanya apa tadi? Tema sebuah cerita yang ini tadi apa? Tema atau judulnya apa? Budaya. Ya, budaya berteduh sapa. Baik, sampai di sini anak-anak sudah memahami bagaimana caranya untuk mencari sebuah unsur-unsur intrinsipnya adalah apa? Adalah membaca dengan seksama bacaan. Baik, sampai di sini sebelum Pak Guru akan membagi kelompok, ya, ada yang mau ditanyakan silahkan. Pak Guru sebelum Pak Guru bagi kelompok untuk Pak Guru akan bagikan LKPD. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, kalau tidak ada, Pak Guru akan bagikan LKPD. Kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya. Langsung gabung sini, Bar. Oke. Sama-sama. Sudah dapat kelompok. Kalau sudah dapat kelompok, tulis namanya. Ya. Silakan tulis nama kalian, kelompoknya masing-masing. Silakan ditulis nama kelompoknya. Tulis di sini nama kelompoknya. Satu orang yang nulis. Ya. Ini kan ada jawabannya. Sini, yang lain berdiri. Dan nomor berapa?
Selesai anak? Sudah. Baik, masing-masing kelompok kumpulkan jawabannya di depan kelas di Pak Guru. Oke, baik. Kalau sudah dikumpul, Pak Guru nilai dulu sambil Pak Guru nilai hasil kalian nanti, ya. Di situ kita lihat soalnya. Soal yang pertama, perhatikan. Menurut pengalaman kelompokmu, bagaimana? Seperti ini. Menurut pengalaman kelompokmu, perhatikan ini. Nomor 1, ya. Menurut kelompokmu, bagaimana analisis unsur intrinsik pentingnya budaya tegur sapa? Unsur intrinsik yang menjelaskan pentingnya tegur sapa itu pada unsur intrinsik yang bagian apa? Bagian? Nah, bagian apa? A? Amanat. Oke, semuanya jawabannya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, selanjutnya ya, itu kegiatan pada penutup, ya. Materinya cukup sekian. Pak Guru tadi sudah nilai, nanti nilainya akan Pak Guru bagikan. Kemudian dari cerita tadi apa yang dapat kalian simpulkan? Dari materi pelajaran itu yang dapat kita kesimpulannya adalah apa? Kesimpulan dari materi tentang PPKN dan tentang bahasa Indonesia itu tadi, tentang intrinsik sebuah cerita. Materi ini apa? Intrinsik sebuah cerita tadi ada 7 unsur, ya. Unsur sebuah intrinsik cerita yang pertama apa? Tema. Yang kedua? Yang ketiga? Latar. Yang keempat? Sudut pandang. Yang kelima? Amanat. Pemahaman. Yang keenam? Yang enam alur. Yang ketujuh? Itu yang bentuknya bahasa Indonesia. Yang PPKN terhadap pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Lambang dari sila Pancasila ketiga adalah apa? Pohon beringin. Itu melambangkan bahwa pohon beringin ini besar. Jadi dia bisa menaungi atau bisa mengayomi semua yang ada di bawahnya pohon beringin. Oke, baik. Untuk ini Pak Guru akan bagikan ini sebagai mata pelajaran, sebagai tes terakhir setelah ini, ya. Setelah selesaikan ini cuma 10 nomor saja pilihan ganda, ya. Kalian kerjakan, setelah itu dikumpul. Dari saling Sekarang kerjakan nomor 1 sampai 5 saja. Nanti 5 sampai dengan 6 sampai dengan 10 PR di rumah. Ya, yang sudah 1 sampai 5 silakan dikumpul. Ya. Ya. Sudah semua? Nah, sudah semua belum? Oke, baiklah anak-anak sekalian, materi kita sudah sampai cukup, ya, cukup sekian materi pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu waktunya untuk kita pulang, tapi ingat sebelum pulang, dengarkan ya, sebelum pulang
Itu cuma menyampaikan yang pertama tentang jangan lupa di rumah belajar, ya. Jangan lupa juga PR-PR atau tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru harus ulang ini sampai rumah, ya. Kemudian ganti baju, jangan masih dalam kondisi baju seragam kalian sudah bermain, ya. Mungkin itu kita cukupkan sekian untuk menutup pembelajaran kita pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Satu orang maju untuk pilih doa. Siap.